Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa siswi kelas 5 SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini, kita bisa melanjutkan rihlah talabil ilmi kita, perjalanan menuntut ilmu kita dalam upaya mempelajari ilmu syar'i sebagaimana yang telah Allah perintahkan pada kita semuanya. Dan semoga itu menjadi amalan yang memperberat catatan kebaikan kita di akhirat nanti. Sehingga ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang memperberat timbangan kebaikan, maka itu sebuah kenikmatan yang tidak diberikan pada orang lain yang tidak dimudahkan oleh Allah menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Baik anak-anakku sekalian, hari ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu fikih ibadah. Fikih ibadah. Hari ini ya, setelah pada 2 pertemuan yang lalu kita membahas bab 1 dan bab 2, yaitu zakat. Kemudian di bab kedua kita menjelaskan tentang zakat fitrah atau zakat fitri secara lebih terperinci. Maka hari ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 1 bahwasanya zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitri dan zakat mal, maka di bab ketiga ini ya kita akan sedikit membahas ya tentang pengertian zakat mal. Baik, kalian yang sudah menerima buku ya, bisa dibuka halaman 11. Di halaman 11, pelajaran 3 dengan judul zakat mal. Ya, kita akan baca ya. Perhatikan. Di dalam harta yang kita miliki, sebenarnya ada bagian yang dimiliki oleh orang lain. Ya, perhatikan. Ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan harta, ya, baik itu melalui pekerja, atau melalui pemberian orang lain, atau melalui hadiah, ya, dan lain sebagainya. Intinya ketika Allah memudahkan kita memperoleh harta, maka sebenarnya harta yang kita miliki itu ada bagian yang dimiliki oleh orang lain, bukan milik kita semuanya. Meskipun itu secara zahir kita sendiri yang mendapatkannya tanpa bantuan orang lain, tapi sejatinya harta itu memiliki bagian yang mana bagian tersebut sebenarnya milik orang lain, yaitu milik para mustahik zakat. Apa itu mustahik? Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu mustahik. Mustahik yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Masih ingat? Untuk mustahik zakat fitri ada berapa golongan? Nah, untuk mustahik zakat fitri itu hanya ada 1 golongan, tidak boleh selain itu. Hanya fakir miskin. Hanya fakir miskin. Ya, sedangkan nanti di zakat mal itu akan
lebih banyak daripada zakat fitri. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, harta kita wajib ditunaikan zakatnya apabila sudah mencapai persyaratannya. Nanti ada syaratnya. Ya, sebagaimana zakat fitri, zakat mal juga mempunyai syarat. Itulah yang disebut dengan zakat mal. Kemudian, apa sajakah harta yang wajib ditunaikan zakatnya? Kapan zakat itu harus dikeluarkan? Siapa saja yang berhak menerimanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, temukan di dalam materi berikut ini. Itulah pelajaran kali ini yang akan kita pelajari. Baik, kita akan memulai dari poin A, pengertian zakat mal. Zakat mal, perhatikan, zakat mal adalah zakat atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi zakat atas harta benda. Atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Adapun harta yang wajib disakati ialah, perhatikan di sini, harta yang wajib disakati di sini di bawah hewan ternak. Hewan ternak. Nanti akan dijelaskan, tidak semua hewan ternak itu disakati. Misalnya ayam. Ayam itu kan ternak. Tidak disakati. Burung itu juga ternak, tidak disakati. Ternyata yang disakati nanti seperti kambing, sapi, seperti kerbau, seperti onta. Jadi selain itu nggak disakati. Kuda itu ternak juga, tapi nggak disakati. Nah, gajah, loh, apalagi gajah, nggak disakati. Masa ada yang punya gajah, Ustaz? Enggak, seandainya ada punya gajah, ya itu tidak dizakati. Yang pertama hewan ternak, kedua emas dan perak, ketiga hasil pertanian, keempat uang, kelima barang perdagangan. Ya, nanti akan kita bahas secara terperinci tentang pembagian-pembagian tersebut, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Tapi sekarang belum. Baik, berikutnya kita lanjutkan poin B, nisab zakat nisab dan haul zakat mal. Ya, nisab dan haul zakat mal. Islam mewajibkan zakat mal hanya kepada orang yang mampu. Hanya kepada orang yang mampu, yaitu yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Ya, nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi tidak semua harta itu dikeluarkan zakatnya. Harta yang sudah mencapai nisab saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi nisab itu batas. Berapa jumlah harta yang mulai wajib. Kalau masih di bawah nisab, perhatikan. Harta itu kalau jumlahnya masih di bawah nisab belum wajib dizakati. Paham ya? Jadi nisab itu batas. Batas berapa harta itu mulai wajib dizakati. Nisab harta benda seperti hasil perdagangan, emas, dan uang ialah senilai harga emas murni seberat 85 gram. Perhatikan. Jadi harta itu mulai wajib dizakati apabila itu berupa hasil perdagangan, berupa emas, atau berupa uang. Itu kalau nilainya sudah mencapai harga 85 gram emas. Harga 85 gram emas berapa, Ustaz? Gitu kalau ada. Ya, tergantung harga di pasaran. Misalnya
Kalau harga 1 gram emas murni ya, bukan emas yang sudah dicampur, tapi emas murni. Misalnya harga emas murni itu 500.000. 500.000 ya dikalikan 85. Ayo, sudah kelas 5. Harus cepat ngitungnya. Berapa? 85 kali 500.000. Berapa? 42.500.000 rupiah. Jadi itu batasnya. Artinya, misalnya kita mempunyai harta, kalau jumlahnya masih di bawah 42,5 juta, itu belum wajib disakati. Kalau harta kita sudah mencapai 42,5 juta, misalnya kita punya uang 42,6 juta, sudah lebih dari 42,5 juta, maka itu sudah mulai dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Paham? Ya, itulah nisab. Nisab harta yang berupa uang, emas, dan hasil perdagangan itu seberat 85 gram emas. Kalau harganya 500.000 ya tinggal kalikan 85 menjadi 42.500. Jadi kalau harta lebih dari itu baru mulai dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Harus paham. Ya, karena ini penting sekali. Kemudian berapa yang dikeluarkan Ustaz? Kalau harta kita sudah mencapai nilai tadi, yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5% dari harta yang dimiliki. Nah, kelas 5 sudah diajari ngitung persen-persenan belum? Hah? Ngitung persen-persenan belum? Ya, misalnya, ya, saya contohkan. Harta kita 50 juta. Ya, sudah wajib disakati ya kalau 50 juta. Misalnya 50 juta, 2,5%-nya berapa? Ayo. 50 juta kali 2,5%. Jadi berapa? Ada yang bisa ngitung? 50 juta kali 2,5% itu berapa? 1.250.000. Nah, jadi ketika kita mempunyai harta 50 juta, kita wajib mengeluarkan apa? Mengeluarkan 1.250.000 setiap tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Itu nisab dan berapa yang dikeluarkan. Harus diingat-ingat ini. Kemudian haul. Adapun haul adalah satu periode masa berlangsungnya suatu usaha atau masa disimpannya harta. Zakat harta kekayaan, perdagangan, dan peternakan haulnya setahun sekali. Adapun zakat pertanian dan perkebunan haulnya adalah setiap masa panen. Perhatikan di sini. Kalau itu berupa harta yang sebagaimana Ustadz sebutkan tadi, ya, sebagaimana yang Ustadz sebutkan tadi, seperti emas, seperti barang perdagangan, seperti uang, dan ditambah apa? Peternakan. Ya, jadi ingat, harta yang berupa uang, perdagangan, emas, dan peternakan. Itu haulnya kapan? Haulnya setelah 1 tahun. Maksudnya bagaimana Ustadz? Perhatikan di sini. Ustadz akan jelaskan. Misalnya tadi kita sudah menghitung berapa nisab harta yang berupa emas. Tadi kalau kita sudah menghitung ya, harga emas di pasaran misalnya sekarang 500.000 per gram. Jadi nisabnya adalah 42,5 juta. Jadi apabila kita sudah memiliki harta senilai 42,5 juta, itulah mulai dihitung. Misalnya sekarang ya, sekarang tanggal 1 Muharram. Ya, sekarang tanggal 1 Muharram pagi-pagi, misalnya kemarin uang kita baru 42 juta. Terus tiba-tiba pagi ini ada orang yang datang ke rumah kita memberikan
uang 600.000 dari hasil kerja kita kemarin. Misalnya kita kemarin bekerja belum diupah 600.000 dan baru diberikan pagi ini, sehingga uang kita tadi, misalnya tadi kan kemarin uang kita 42 juta, ditambah 600.000 menjadi 42.600.000, ya itu sudah mencapai nisab. Paham ya? Hari ini tanggal 1 Muharram sudah mencapai nisab. Apakah hari ini juga kita mengeluarkan zakat, Ustaz? Tidak. Dihitung dulu, karena kita genap nisabnya tanggal 1 Muharram hari ini, zakat yang dikeluarkan itu baru tahun depan. Enaknya nggak harus langsung sekarang. Jadi kalau harta kita mencapai nisabnya hari ini, kita mulai wajib mengeluarkan zakat itu baru tahun depan, tanggal 1 Muharram tahun depan. Paham ya? Jadi harta kita kapan mencapai nisabnya itu belum wajib dizakatkan hari itu juga, tapi nunggu setahun. Itulah namanya haul. Karena haul itu artinya 1 tahun. Ya, haul itu artinya 1 tahun. Dan perhatikan, dalam 1 tahun itu untuk menjadi wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta itu nggak berkurang dari nisab. Nah, perhatikan di sini. Ustadz contohkan. Misalnya hari ini tanggal 1 Muharram, sebagaimana Ustadz contohkan tadi, harta kita 42.600.000. Berapa? 42.600.000. Lah selama setahun uang kita tambah terus menjadi 45 juta. Menjadi 45 juta ya. Terus bulan depan menjadi 50 juta. Bulan depannya lagi 52 juta. Bulan depannya 60 juta. Bulan depannya lagi 70 juta. Di tahun depan 1 Muharram itu ternyata harta kita menjadi 75 juta. Nggak pernah berkurang dari 42 juta. Itulah wajib disakati. Tetapi perhatikan di sini. Misalnya, hari ini harta kita 42.600.000. Sudah mulai harus dihitung. Bulan depan misalnya, kita dapat uang lagi menjadi 50 juta. Terus kita mulai usaha. Ya, mulai ada orang tua, ada yang mulai bisnis. Ternyata bulan depannya rugi. Rugi uangnya yang tadi sudah menjadi 50 juta, rugi 10 juta, tinggal 40 juta. Waduh, itu kan keluar dari nisab lagi, padahal batasnya tadi 42,5 juta. Ya. Terus bulan depannya lagi untung lagi 3 juta, menjadi 43 juta. Duh, itu lewat lagi ke atasnya lagi. Maka bulan depannya lagi itu baru dihitung lagi. Dari awal lagi, bukan 1 Muharram lagi ya. Bukan 1 Muharram. Misalnya Rabiul Awal. Di Rabiul Awal itu mulai 43 juta, mulai dihitung lagi. Jadi tahun depannya itu baru dibayarkan. Ya, begitu maksudnya. Ya, kalau belum paham karena ini rekaman, ini mudahnya diulangi lagi. Ini harus paham ini. Penting karena yang berkaitan dengan zakat ini bagian yang sangat penting sekali. Karena itu, tolong nanti kalau belum paham tentang hal ini, diulangi lagi. Ustadz sudah menjelaskan itu. Ya, ingat, untuk harta pertanian itu berbeda dengan ini. Nah, yang berlaku seperti apa yang Ustadz jelaskan tadi hanya berupa harta yang berupa emas dan perak, uang, harta perdagangan, dan peternakan. Nunggu 1 tahun. Berbeda dengan pertanian, sedangkan pertanian itu kapan dikeluarkan zakatnya? Bukan setahun dari ketika ia mempunyai harta pertanian, tetapi khusus untuk pertanian bayar zakatnya adalah langsung setelah panen. Ya, langsung setelah panen. Berbeda dengan yang pertama tadi. Berbeda dengan golongan yang pertama tadi. Ingat, kalau golongan pertama tadi bayaran nunggu setahun, sedangkan pertanian itu wajib dibayarkan langsung setelah panen. Baik. Paham ya? Insya Allah paham. Semoga semuanya bisa memahami. Ya. Baik. Barangkali ya untuk
bab ini karena butuh penjelasan. Ya, nanti akan kita jadikan 2 pertemuan insya Allah. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz jelaskan hari ini, anak-anakku sekalian bisa memahaminya. Ya, bisa memahaminya sehingga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, ya kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebih ya dari apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.